Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Minggu tanggal 15 Januari 2023, yang menjadi kekuatan dan inspirasi hidup kita, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, seandainya saudara ditanya, mengapa harus lahir ke dunia ini? Untuk apa aku dilahirkan oleh ibunda tercinta ke dunia ini? Kita boleh perhatikan ucapan yang sering terdengar saat seorang bayi lahir. Kelahirannya pasti disebutkan sebagai anugerah, sebagai berkat. Bahasa Batak sering disebut dengan kata basa-basa, yang artinya karunia. Dari ucapan itu kita mempercayai bahwa kelahiran setiap orang adalah menjadi berkat. Tetapi dalam proses perjalanan kehidupan, tidak sedikit orang yang memaknai kehadirannya di tengah dunia ini dengan persepsi yang berbeda-beda. Ada yang berkata bahwa hidupnya adalah untuk berjuang. Ada yang punya prinsip bahwa hidupnya untuk memperoleh keturunan dan lain sebagainya. Intinya, banyak orang yang menganggap kehadirannya ke dunia adalah sebatas urusan yang perlu bagi dirinya. Akibatnya, tidak jarang kegagalan dalam mencapai satu tujuan yang dialaminya dianggap sebagai malapetaka dan kehancuran. Lalu sebaliknya juga, keberhasilannya dijadikannya sebagai hanya prestasi dan prestise semata. Dan akhirnya
lahirlah keangkuhan dan kurangnya rasa syukur. Saudara-saudari, lewat nas khotbah hari ini kita disegarkan kembali tentang makna atau tujuan hidup kita. Untuk apa kita lahir? Firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang yang lahir ke dunia adalah dipanggil dan dikuduskan, dipilih menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayannya. Born to be a servant. Paulus mencatatnya dalam Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dia tuliskan seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tentang pemilihan ini juga sudah ditegaskan Yesus dalam sabdanya yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudariku, sama seperti Yesaya, kelahiran dan keberadaan kita semua juga dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dalam ayat 1 Yesaya bersaksi, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi pelayannya, menyatakan keagungannya dan menyampaikan isi hati Tuhan. Kita diutus untuk tugas menegur dan menasihati, seperti pedang dan anak panah, sebagaimana disebutkan tadi dalam ayat 2 dan ayat 3. Lalu bagaimana konsekuensi panggilan yang harus kita hadapi? Apakah panggilan itu akan mulus dan baik-baik saja? Apakah kita akan menikmati panggilan itu tanpa tantangan dan rintangan? Tentu tidak. Sama seperti Yesaya, setiap orang akan mengalami berbagai rintangan, mengalami penolakan, bahkan tidak sedikit yang mengalami penderitaan dan siksaan. Itulah juga yang disampaikan Yesaya dalam ayat 4 bagian A. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Terkadang ada masanya apa yang kita lakukan itu seperti sia-sia, seperti tidak ada gunanya. Karena ada saatnya kita menerima penolakan, kita ditertawakan, disepelekan, dihina, dan lain sebagainya. Hal ini akan kita alami dalam menjalankan dan memenuhi panggilan itu. Namun kita juga harus meyakini apa yang dituliskan Yesaya dalam ayat 4 bagian selanjutnya. Di sana dituliskan, namun hakku terjamin oleh Tuhan dan upahku pada Allahku. Kita diyakinkan firman Tuhan tentang janjinya. Ada jaminan dan ada upah yang akan kita terima dari Tuhan. Ini juga sekaligus mengisyaratkan bahwa upah dari seluruh pekerjaan pelayanan kita semata-mata bukan terletak pada ekspektasi kita, bukan terletak pada apa yang kita harapkan. Ada Tuhan yang menilai dan memberi penghargaan, memberi upah dan balasan dari seluruh pekerjaan kita. Sama seperti Yesaya meyakini dan merasakan bahwa seluruh jerih payah dan energi yang terkuras, yang tidak dihargai dan direspon umat Israel, semuanya itu berharga di mata Tuhan. Maka Yesaya bersaksi dalam semua itu. Maka Yesaya bersaksi, dalam semua itu hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Pekerjaan menyerukan pertobatan itu tidak sia-sia. Sebab ada Tuhan yang melihatnya dan mengapresiasi semua jerih payah itu. Karena dialah yang memanggil dan memilih kita. Saudara-saudariku, firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk tidak pernah jenuh dan berputus asa.
ketika dalam menjalankan panggilan Tuhan sepertinya tidak membuahkan hasil apa-apa, jangan pernah berhenti menegur. Jangan pernah berhenti mengingatkan dan menasihati orang dalam kesalahannya. Jangan pernah jenuh melakukan kebaikan walaupun harus menerima penolakan dari manusia. Ada Tuhan yang melihat dan mengapresiasi semua itu. Yesus Kristus Tuhan kita bersabda dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi masih ada kesempatan, tetaplah lakukan apa yang baik menurut imanmu, sekalipun dunia sekelilingmu tidak menghargainya, atau mungkin oleh karenanya kamu menjadi terhina. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan yang memanggil dan memilih kita untuk pekerjaan pelayanan ini. Dia akan menjamin apa yang menjadi hak, apa yang menjadi upah atas semua itu oleh karena kemurahannya. Bahkan dengan komitmen dan kesetiaan kita kepadanya, Tuhan akan memberikan pekerjaan-pekerjaan besar untuk menyatakan perbuatan Tuhan dan karya kebesarannya dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.